li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku sekalian, gimana senang masuk di SMP 1 Medan? Kok lesu? Senangnya mana? Senang? Alhamdulillah. Kalau di SMP 1 itu favorit, betul gak? Perkenalkan, saya Parwadi, saya dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Anak-anak semua, saya akan tanyakan sedikit. Kalau kalian setuju, angkat tangan, ya. Indonesia penduduknya sedikit, setuju apa enggak? Oh enggak. Semua orang ingin tinggal di kota. Penjenengan ingin tinggal di kota apa di desa? Oh, di desa saja. Alhamdulillah. Kemudian sampah bertambah kalau penduduknya bertambah. Setuju? Angkat tangan dong. Kalau setuju angkat tangan. Kalau penduduknya bertambah, sampahnya bertambah. Yang setuju mana? Yang nggak setuju tak kasih penjelasan. Hari ini kalian jajan apa? Siomay. Ada sampahnya enggak? Nah, kalau penduduknya semakin banyak, sampahnya semakin banyak enggak? Berarti kalau penduduknya banyak, sampahnya bertambah banyak. Setuju enggak? Yang setuju angkat tangan dong. Berarti setuju semua sekarang ya? Oke, kemudian berlanjut. Pelajar bisa mengubah masa depan Indonesia. Setuju nggak? Wah, ini kompak, nggak usah disuruh tunjuk jari, semua udah setuju. Selanjutnya, kalau pelajar menentukan masa depan, berarti masa depan Indonesia saat ini ada di kelas ini, betul? Setuju? Kemudian selanjutnya, Indonesia tadi penjenengan bilang penduduknya banyak dan semua setuju. Kira-kira jumlah penduduk Indonesia ada yang tahu berapa? Tunjuk jari, yang tahu tunjuk jari. Halo? Anak-anak yang tahu jumlah penduduk Indonesia sekarang berapa? Berapa deh? Oh, nggak tahu. PD. Yang penting PD ya. Jumlahnya 287 juta. Oke, positif. Halo. Banyak. Oke. Umpamanya, seumpama penduduk Indonesia itu berbaris berjajar, kira-kira sampai negara mana itu? Hah? Sampai mana? Sampai mana? Jakarta. Waduh. Kalau penduduk Indonesia itu dijejerke, dikon baris, itu panjangnya mengelilingi 3,5 kali bumi. Ngeri apa ngeri? Berarti penduduk Indonesia banyak apa sedikit? Panjang diameter bumi itu 40 km, 40.000 km. Nah, kalau penduduk Indonesia itu kalau dijejerkan itu sampai 144.000 kalinya. Nah, bisa dibayangkan ya, 144.000 km mengelilingi Indonesia 3,5 kali. Sekarang menurut adik-adik, halo, semangat pagi. Senang masuk SMP 1 Medan? Sekarang saya tanya, apa keuntungannya Indonesia punya penduduk banyak? Ada yang bisa jawab? Apa keuntungannya
Indonesia idenya semakin banyak, betul? Kalian punya ide apa? Untuk memajukan Indonesia punya ide? Halo? Tidak ada berarti, tidak ada yang menjawab. Kemudian dengan banyaknya penduduk Indonesia, maka semakin banyak angkatan sekolahnya, angkatan produktifnya. Kemudian kalau kualitas SDM Indonesia rendah, akibatnya apa? Banyak penduduknya, tapi SDM-nya kualitasnya rendah, hanya lulusan SD. Kira-kira efek buruknya apa? Ada yang bisa jawab, berani jawab? Ada? Halo? Efek buruk dari penduduk yang banyak apa? Coba ada yang berani tegas? Ada yang berani jawab? Tunjuk jari, siapa? Ini SMP 1 loh, anaknya masa penakut semua? Ada yang berani jawab? Efek buruk SDM rendah akibat banyak penduduk apa? Nah itu. Ayo coba, apa coba? Efek buruknya apa? Cemong-cemong. Berani ngaco, orang berani jawab. Mulai hari ini kalian harus belajar karakter tegas ya. Nek iso yo, iso, nek ora iso yo, ora iso. Ojo kok ngaco nek ora iso. Disembadake nggih. Harus jadi anak yang sembodo. Efeknya adalah SDM rendah itu maka harga SDM-nya murah. Yang butuh pekerjaan banyak. Nah ini. Kemudian banyak masalah-masalah tawuran, banyak kemiskinan. Ini semua adalah efek dari SDM rendah. Bisa dibayangkan banyak masalah apa enggak kalau SDM rendah? Yang butuh kerjaan banyak, tapi lapangan kerjanya sedikit. Kemudian tawuran. Kemudian apa lagi? Kemiskinan. Adik-adik semua, lanjut. Sebelumnya, sebelum macam ini, adik-adik, efek dari banyaknya modernisasi, banyaknya jumlah penduduk, maka orang desa pengen pindah ke kota, betul apa betul? Adik-adik pengen pindah ke kota enggak? Pindah ke kota namanya urbanisasi. Nanti kotanya jadi padat enggak? Halo? Siapa yang ingin pindah ke kota? Enggak ada. Nyaman di desa? Nyaman, pinter. Kemudian yang berikutnya, semakin banyak anak, penduduknya padat berarti semakin banyak anak di usia sekolah. Betul enggak? Ini aja 7 kelas, belum lagi di sekolah lain. Betul enggak? Ini banyak. Kemudian masalah lainnya, semakin banyak usia sekolah, maka kemungkinan banyak anak yang putus sekolah. Ada yang ingin putus sekolah? DO. Halo? Ada yang ingin DO? Pasti nggak ada. Betul nggak? Masa depan Indonesia ada di kelas ini. Kalau bisa, SMP Negeri 1 Medan jangan pernah ada yang putus sekolah. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, semakin banyaknya jumlah penduduk, maka kemungkinan pengangguran makin banyak. Menjadi beban nggak pengangguran? Wes gede ini orang yang gawe. Kenapa? Karena mungkin SDM-nya rendah. Kemudian apalagi jumlah penduduknya terlalu banyak, persaingan kerja terlalu banyak. Betul nggak? Kemudian saya ingin tanya pada kalian, ada nggak yang bisa menjawab masalah-masalah banyak sampah, banyak pengangguran itu apa sebabnya, apa dampaknya, lalu solusinya? Ada yang intelek bisa menjawab? Kenapa banyak pengangguran? Apa sebabnya? Monggo. Yo. Oke, ini. Tepuk tangan buat Mas siapa? Mas Bayu dari desa mana? Tambak Karangdowo. Dari Tambak Karangdowo. Bukan kencang tapi cerdas ya. Mas Bayu, apa penyebab dari banyaknya pengangguran minimal? Kurangnya edukasi.
kurangnya edukasi berarti SDM rendah. Kira-kira dampaknya apa kalau SDM-nya rendah? Menyebabkan Masalah di lingkungan, salah satunya persaingan, dia tidak mampu ya kalau dengan yang cerdas-cerdas. Kemudian solusi dari Bayu agar SDM-nya tidak rendah gimana? Melatih minat dan bakat agar lebih pintar, cerdas, pandai, betul nggak? Tepuk tangan untuk Bayu. Bayu bisa menambah anak dulu. Ini masalah banyak sampah, ada yang bisa jawab nggak? Apa sebabnya banyak sampah? Kemudian apa dampaknya? Apa solusinya? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sebabnya banyak sampah? Kemudian dampaknya apa? Solusinya apa? Ada yang bisa jawab? Ayo deh, sini deh, bisa jawab. Cepat maju. Kenalkan dirinya. Aljun, yo. Kira-kira kenapa banyak sampah? Sebabnya apa? Dampaknya apa? Kira-kira solusi dari Mas Aljun apa? Karena banyak orang yang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Terus? Dampaknya? Lingkungan menjadi kotor. Solusinya gimana? Solusinya kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Saya sempurnakan ya. Jadi membuang sampah sembarangan itu harus memiliki prinsip 3R. Bisa dimanfaatkan ulang, bisa didaur ulang, bisa dipakai ulang. Nanti itu kalau reuse, recycle, reuse, recycle itu nanti akan mengurangi dampak sampah. Kerusakan lingkungan akan berkurang, betul nggak? Berarti jawaban Mas Arjun tadi lengkap belum? Solusinya dari Mas Arjun tidak membuang sampah sembarangan. Oke, Mas Arjun, terima kasih. Mau hadiah nggak? Nanti Mas Bayu dapat, Mas Arjun dapat. Nama receh, nama receh. Wah, receh Siti. Buat jajan. Ada satu lagi. Mau jawab pertanyaan gimana? Duduk desa pindah kota. Makasih ya, Mas Arjun. Tepuk tangan Mas Arjun. Yang bawahnya banyak semua. Mbak Dila mau memulai penyebab dari banyak sampah, apa dampaknya dan solusinya menurut Mbak Dila bagaimana? Sebabnya adalah karena banyak manusia yang membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga lingkungan. Masuk nggak? Banyak membuang sampah sembarangan, tidak menjaga lingkungan, setuju? Kira-kira dampaknya apa? Dampaknya dapat merusak ekosistem laut, menyebabkan tumbuhan dan hewan tercemar dan juga banyak. Lengkap sekali kata Mbak Dila. Kalau buang sampah sembarangan nanti akibatnya merusak ekosistem laut, kemudian merusak lingkungan. Lagi tiga jawaban tadi menyebabkan kerusakan alam. Nah, jawabannya sangat lengkap sekali. Kemudian kira-kira solusinya apa? Memilah sampah, Memilah sampah luar biasa. Terus buang sampah pada tempatnya. Terus menggunakan barang yang masih menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Tas besar. Daur ulang.
kasih Mbak Dila. Jawabannya terstruktur, banyak kemungkinan, banyak alternatif, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang cerdas. Setuju? Kasih hadiah nggak Mbak Dila? Kasih. Nggak jajan ya? Tepuk tangan untuk Mbak Dila. Oke, lanjut. Selanjutnya. Kemudian semakin banyak penduduk, semakin padat penduduk akan menimbulkan banyak masalah. Masalah diantaranya yang pertama adalah banjir. Jakarta banjir apa enggak? Omah-omah dempetan kabeh. Jakarta banjir enggak? Banjir. Kemudian macet. Di Medan macet enggak? Jam-jam tertentu macet. Kalau di Jakarta macet enggak? Semakin banyak penduduk, semakin memudahkan kacaunya lalu lintas, banjir. Kemudian apa lagi? Sekolah penuh. Anak-anaknya kayak banget, betul nggak? Akhirnya kebutuhan sekolah meningkat. Satu SMP Medan menampung 7 kelas. Satu kelas isinya berapa? 32. Luar biasa berarti ya. Kemudian pemukiman padat penduduk. Ini di Jakarta kondisinya seperti ini, padat sekali. Di pinggir sungai itu banyak rumah-rumah penduduk. Kalian nyaman nggak tinggal di rumah kayak gitu? Bersih nggak? Bisa belajar tenang nggak? Bisa bermain dengan enak nggak? Kalian tentu saja akan tersiksa dengan kondisi seperti itu, betul? Itu adalah kondisi jika terjadi urbanisasi banyak, padat penduduk, banyak kelahiran dan sebagainya. Kemungkinan seperti ini itu akan memicu, lanjut. Pemicunya apa? Yang gambaran tadi pemicunya adalah urbanisasi, ledakan penduduk karena kelahiran besar, karena perpindahan besar. Medan ini kotanya besar apa kecil? Banyak pendatang dari daerah lain kan, betul? Dari Trucuk, dari Bayan, dari Cawas, dari Karangdowo, betul? Mas Bayu aja dari Karangdowo. Mas sekolah di SMP 1 kenapa Mas? Karena ini sekolah favorit. Banyak anak-anak lanjut ke sini terus sistemnya. Tepuk tangan untuk Mas Bayu. SMP 1 adalah sekolah favoritnya dan kakak kelasnya banyak yang berprestasi. Setuju enggak pendapat Bayu? Selanjutnya, faktor lingkungan. Banjir karena faktor lingkungan tadi, kerusakan alam seperti yang Mbak Dila ceritakan tadi. Itu luar biasa. Kalau adik-adik semua, kalau bisa mulai berpikir konstruktif, berpikir secara jelas. Caranya gimana? Manfaatkan teknologi. Gadgetnya untuk main apa untuk menambah pengetahuan? Halo? Untuk nambah pengetahuan? Yang kalian seringnya main game daripada belajar, mana tunjuk jari? Yang cewek sering main gamenya ML apa? PUBG? Enggak. Ayo ngaku siapa yang sering main PUBG atau ML? Legend. Di sini ngakunya nggak main ML, nggak taunya di rumah 10 jam main HP. Tapi kalau melihat matanya berbinar-binar semua, biasanya tidak suka ke game, betul? Tapi yang matanya sayu biasanya suka ke game. Namanya siapa deh? Wisnu, Fadil suka ke game nggak? Suka? Rodo redup matanya. Anak cerdas biasanya pandangan matanya jernih, betul nggak? Tapi yang matanya sayu, ngantuk karena kebanyakan game. Setuju nggak? Setuju. Suka ke game apa suka belajar? Bermanfaat ke game atau bermanfaat belajar? Belajar. Kalau ke game manfaatnya apa? Senang bareng, betul nggak? Nah, kalau ke game bareng-bareng apa sendiri? Bareng-bareng, nggak
game itu hanya setengah jam saja, nggak apa-apa, masih bisa ditolerir. Tapi kalau lebih dari setengah jam, kalian akan kecanduan ke game. Siapa yang sudah kecanduan ke game? Oh enggak, tidak tunjuk jari ke gamenya nggak terkendali. Kemudian saya perkenalkan tentang bonus demografi. Penduduknya banyak, namanya bonus itu enak apa bahaya? Halo? Namanya bonus enak apa bahaya? Tergantung. Yang satu, kalau bonus demografi itu orangnya pinter-pinter, cerdas-cerdas, bersaing dengan orang bisa, itu akan menjadi manfaat. Manfaatnya apa? Banyak anak atau SDM yang berkualitas. Tapi yang buruk, kan tadi ada bergantung baik sama buruk. Yang buruk itu semakin banyak tawuran pelajar. Tawuran pelajar baik atau buruk? Semakin banyak jumlah penduduknya, semakin ada kemungkinan ada tawuran, terutama di usia anak sekolah. Yang dimaksud bonus demografi apa? Jumlah penduduk yang produktif lebih banyak daripada jumlah tidak produktif yang ditanggungnya. Maksudnya apa? Usia produktif itu usia ketika bisa menghasilkan penghasilan. Di umur berapa? Asumsinya 20 sampai 60. Yang namanya bonus demografi berarti usia produktif 20 sampai 60 itu lebih banyak daripada anak atau nenek kakek. Jadi nanti bisa menanggung. Kalau anaknya cerdas semua, berarti tanggungannya jadi enteng. Tapi kalau anaknya suka bertawuran terus, hanya suka nge-game terus, kira-kira menjadi produk berkualitas nggak anak-anaknya? Anak SMP 1 pasti lebih cerdas dari anak yang lain. Setuju? Oke, akibatnya udah tahu ya. Akibatnya pada penduduknya banyak itu ada bonus demografi. Bonus demografi itu usia produktifnya itu lebih banyak daripada usia yang ditanggungnya. Kalau bisa SDM-nya lebih berkualitas. Kemudian setelah saya terangkan tadi, ada nggak yang bisa menjelaskan urbanisasi? Halo? Ada nggak yang bisa menjelaskan arti urbanisasi? Adik? Tadi Mbak Dila sudah, Arjun sudah, Bayu sudah. Ada lagi yang lain? Ada yang bisa menjelaskan arti urbanisasi? Nggak ada. Hampir 210 siswa nggak ada yang mengerti urbanisasi. Apa sih? Siapa namanya? Winalina. Ayo. Dari siapa? Dari Kedet. Tepuk tangan untuk Ayo. Pindahan warga dari desa ke kota. Wah, luar biasa. Betul nggak? Dikasih hadiah nggak? Jangan entek dia duitku. Dilihat dulu ya. Duitnya habis, tinggal 5.000. Udah jajan ya. Yang lainnya 10. Ayo cuma dapat 5.000 karena duitnya habis. Gak apa-apa ya. Ayo makasih ya. Kemudian ada apa itu bonus demografi, sudah saya jelaskan. Nah sekarang ada nggak yang mau mencoba apa yang dimaksud dengan keluarga berkualitas? Wah ini mikirnya mesti wah duitnya wis entek, aku akan jawab apa? Ada. Apa coba keluarga berkualitas? Oh nggak tahu. Ada yang ingin coba keluarga berkualitas apa? Mau nyoba? Keluarga berkualitas itu di mana keluarga memiliki perencanaan keluarga yang benar, sehingga diharapkan dengan perencanaan keluarga yang benar terdapat ketahanan keluarga dalam mengatasi tantangan ekonomi atau sosial di masa datang, sehingga keluarga memiliki kemampuan untuk
kemampuan untuk menyesuaikan sehingga tetap bertahan dan menjadi keluarga idaman atau keluarga yang bagus. Adik-adik selanjutnya, mengapa sekolah itu penting? Halo? Wah, duitnya tak pernah jawab. Jangan, kalau memang tahu jawab. Mengapa sekolah penting? Ada yang bisa bantu jawab? Sekolah menjamin masa depan. Kalau SDM-nya rendah, maka tingkat persaingannya dengan SDM yang lain di masa mendatang itu menjadi rendah. Kalau dia punya kemampuan yang akademis yang tinggi, diharapkan mampu bersaing. Sekarang pasar global tidak hanya Indonesia, tapi sudah dunia. Tenaga kerja dari negara lain yang lebih berkualitas bisa mendongkel kesempatan kerja kita. Setuju? Pilih belajar apa pilih nge-game? Alhamdulillah. Adik-adik semua dengarkan. Dari masalah-masalah kependudukan yang saya uraikan tadi, ada tantangan. Masing-masing tantangan ini kalian ambil satu, nanti dilaksanakan di rumah masing-masing. Tantangan pertama, tidak buang sampah sembarangan. Ada yang ingin ambil tantangan ini, ngaco. Satu, Mas Bayu, tidak, Mbak siapa? Tidak buang sampah sembarangan. Dalam waktu 1 minggu ini, siapa namanya? Indra. Isna. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 anak yang mengambil tantangan tidak buang sampah sembarangan. Tadi Mbak Dela sudah mengungkapkan akan terjadi kerusakan lingkungan kalau buang sampah sembarangan. Yang 17 anak pegang ya, 1 minggu ini buanglah sampah pada tempatnya. Setuju? Tantangan yang kedua, datang sekolah tepat waktu. Siapa yang mau ambil tantangan ini? Ada double. Ambil tantangan 2, gak apa-apa, silakan. Kenapa hanya 30% anak yang hadir di sini ambil tantangan datang tepat waktu? Besok kalau gerbangnya ditutup, harusnya tantangan ini semua loh, semua ngambil tantangan ini dalam 1 minggu. Jangan sampai datang tidak tepat waktu. Oke, akibatnya tahu kalau datang tidak tepat waktu tidak bisa masuk sekolah karena gerbangnya ditutup. Kemudian yang kedua, membantu orang tua. Tantangan 1 minggu ini siapa yang mau membantu orang tua? Wah, 50%. Sekarang saya tanya, 50% anak mengambil tantangan membantu orang tua. Contohnya apa? Membantu orang tua. Namanya siapa? Rama bilang membantu orang tua dia akan menyetrika bajunya sendiri. Setuju? Ingat ya, 1 minggu harus begini. Namanya siapa? Jaka. Jaka ngambil tantangan membantu orang tua, nanti bantu apa? Oke, Jaka ngambil tantangan membantu orang tua dengan mencuci piringnya sendiri yang dipakai. Ngambil nggak tadi bantu orang tua? Apa? Bantu apa? Membantu mencuci baju. Namanya siapa? Fadil. Besok dicatain ya, Fadil udah cuci bajunya sendiri belum gitu ya. 1 minggu ini tantangannya dilaksanakan. Oke, siap? Sama, saya dulu juga cuci baju sendiri SMP. Gosok sendiri, cuci sendiri. Nah, tantangan ini apa? Membantu apa? Namanya siapa?
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dari 7 kelas, satu kelas karena 22 itu mau ngambil tantangan mengurangi screen time atau mengurangi bersentuhan dengan layar HP. Ingat ya, yang dua-dua nanti dalam 1 minggu ini kalau bisa mengurangi screen time melihat HP. Setuju? Mas Bayu setuju? 1 minggu ini mengurangi melihat HP. Oke, komitmennya ditunggu. Kemudian yang satu ini, Mbak Dela bilang kerusakan lingkungan akibat sampah itu tidak terkendali, harus dikendalikan dengan membuang sampah di tempatnya, memilah sampah ada tidak. Siapa yang akan mengambil tantangan menanam 1 tanaman di minggu ini? Gak ada, aku. Jadi siapa namanya? Rama tantangan mau nanam pohon apa? Rama mau ngambil tantangan menanam 1 pohon kelengkeng di rumahnya. Setuju? Ini luar biasa loh. Hanya Rama yang menerima tantangan. Ada lagi yang menerima tantangan? Gak ada. Gak ada. Gak ada yang mau menerima tantangan menanam 1 tanaman? Halo? Bayu tanam apa Bayu? Tanam apa? Timun di sawah. Di dekat kolam. Ada kolam. Bagus. Bayu sama Rama dalam mengatasi kerusakan lingkungan akan menanam 1 kelengkeng sama 1 timun. Ada yang ingin mencontoh lagi? Halo? Ada yang menerima tantangan menanam 1 tanaman? Oke, cuma 2 orang, luar biasa. Siapa Mbak? Tanam apa caranya? Mau nanam apa di rumah? Pohon apa? Bunga. Jangan lihat jenis pohonnya, tapi lihatlah oksigen yang dihasilkan oleh yang ditanam Mas Rama sama yang ditanam oleh Mas Bayu. Yang lainnya walaupun tidak bicara, sampai di rumah nanti usahakan tantangan dalam 1 minggu ini menanam 1 pohon atau 1 tanaman dengan harapan oksigen yang dihasilkan akan mencegah kerusakan lingkungan. Setuju? Halo? Setuju? Lanjut Mbak. Sekarang kita lanjut. Siap menjadi generasi hebat? Siap jadi generasi berkualitas? Berencana itu keren, atau berencana itu keren. Kalau saya bilang berencana itu, kalian jawab keren ya. Berencana itu tepuk tangan untuk Arjuna. Tepuk tangan untuk Arjuna. Tepuk tangan untuk dia. Mana tepuk tangan untuk dia? Kok sedikit? Tepuk tangan untuk jawaban Bayu tadi. Yang paling canggih jawaban siapa? Arjuna, Dila, apa Bayu? Dari 3 anak tadi, kalian favorit siapa? Arjuna. Bayu. Ini kontrolnya udah di. Oke, luar biasa. Baik Arjuna, Bayu maupun Dila, anak luar biasa. Semoga kalian menjadi anak yang berkualitas, menjadi juara di kelas masing-masing. Allahumma. Bahkan mendapatkan prestasi luar biasa. Allahumma. Terima kasih dari saya. Semoga dengan sosialisasi ini kalian mengingat bahwasanya jumlah penduduk Indonesia itu sangat banyak, sangat berlebih, efeknya banyak. Minimal macet, banjir, saingan pekerjaan menjadi berat, pemukiman penduduk jadi padat. Betul enggak? Halo? Siap ya jadi generasi berkualitas ya?
terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Allah maafin kaktorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tadi nama bapak yang ngasih materi siapa? Saya masih kan? Ayo. Bapak siapa? Bapak siapa? Oke. Jadi tadi nama bapak yang menyampaikan materi itu Bapak Marwan